Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lansia, sehat selalu ya. Saya Dr. Ayundia, dokter yang hari ini merasa beruntung sekali bisa menemani bapak-bapak di usia emas. Nah, sebelum kita mulai ngobrol yang seru-seru, saya mau tahu dulu, Bapak lagi nonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Tapi bukan cuma itu, Pak. Coba tuliskan juga. Sebenarnya, Bapak paling ingin saya bahas apa di video berikutnya? Mau rahasia biar kuat sampai 3 ronde? Cara tidur nyenyak tanpa obat? Atau trik supaya istri makin manja dan lengket kayak pengantin baru? Hehe, saya ingin topik di sini sesuai kebutuhan Bapak, bukan sekadar cerita kosong. Setelah menuliskan keinginan Bapak di kolom komentar, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, lalu klik ikon lonceng kecil di sampingnya, pilih semua, supaya setiap kali saya tayangin materi baru, Bapak langsung dapat pemberitahuan. Tahukah Bapak, 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun diam-diam mulai kehilangan semangat hidupnya. Bukan cuma soal gairah di ranjang, tapi juga semangat hidup itu sendiri. Rasa bangga sebagai suami, kepala keluarga, dan laki-laki sejati. Banyak yang tidak sadar bahwa menurunnya gairah bukan hanya masalah fisik. Itu tanda bahwa tubuh sedang berteriak minta perhatian. Sayangnya, sebagian besar memilih diam, pura-pura kuat, berpikir ini adalah bagian normal dari penuaan. Sebagian mencoba menutupi dengan candaan. Namanya juga sudah tua, katanya sambil tersenyum getir. Tapi jauh dalam hati ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Mereka tak lagi merasa berguna, tak lagi bersemangat menyapa pagi. Perlahan kebahagiaan kecil yang dulu membuat hidup berarti mulai pudar. Padahal, kehilangan gairah bukan cuma kehilangan kemampuan fisik, tapi kehilangan api kehidupan. Saya sudah melihat terlalu banyak pria yang tampak sehat dari luar, tapi rapuh di dalam. Rajin periksa jantung, cek tekanan darah, minum vitamin, tapi lupa bahwa vitalitas dan semangat hidup juga bagian dari kesehatan sejati. Selama 25 tahun mendampingi pasien lansia di seluruh Indonesia, saya menyimpulkan satu hal. Tubuh manusia, berapapun usianya, selalu punya kemampuan untuk pulih, asal diberi waktu dan perhatian. Beberapa waktu lalu, saya menerima pasien baru di klinik. Namanya Pak Rendra, usia 68 tahun, asal Solo. Tubuhnya masih tegap, rambutnya putih bersih, dan tutur katanya lembut. Tapi matanya redup, seperti ada beban yang tak bisa diucapkan. Ia duduk di kursi ruang periksa cukup lama sebelum berkata lirih. "Dok, saya merasa seperti lampu yang masih menyala, tapi cahayanya sudah sangat redup." Di sebelahnya duduk istrinya, Bu Sulastri, wanita lembut yang tak pernah lepas dari senyum. Dengan nada pelan, ia menambahkan, "Suami saya dulu suka bercanda, suka najak saya jalan sore ke alun-alun, tapi sekarang rasanya seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Bangun pagi pun cuma duduk di teras." Saya melihat keduanya. Pasangan yang sudah puluhan tahun bersama, tapi kini seolah dipisahkan oleh dinding tak kasat mata bernama kelelahan dan kehilangan gairah. Pak Rendra menunduk dan berkata pelan, "Dok, saya merasa seperti lampu yang masih menyala, tapi cahayanya sudah sangat redup." Saya mendengar bahwa yang dihadapi Pak Rendra bukan sekadar masalah fisik, tapi masalah vitalitas jiwa. Banyak pria seusianya menganggap hal ini biasa. Padahal, ini adalah sinyal dari tubuh yang mulai kehilangan keseimbangan.
Saya kemudian bertanya, apa yang membuat Bapak merasa paling berubah belakangan ini? Beliau menjawab, saya cepat lelah, sulit tidur, malas melakukan hal-hal kecil yang dulu saya suka. Baru 5 menit nyapu halaman saja, rasanya sudah mau duduk. Awalnya, ia pikir ini cuma faktor usia. Tapi sebenarnya, di balik keluhan itu, ada sirkulasi darah yang melambat, hormon testosteron yang menurun, dan peradangan ringan yang membuat tubuh seperti macet dalam diam. Saya menjelaskan dengan lembut, Pak Rendra, kehilangan gairah bukan berarti kehilangan kemampuan. Tubuh Bapak hanya butuh disetel ulang, seperti mesin tua yang belum diservis. Kalau dirawat dengan benar, masih bisa melaju jauh. Mendengar itu, ia tersenyum kecil. Jadi, masih bisa diperbaiki, Dok? Saya jawab, tentu bisa, dan kita akan perbaiki langkah demi langkah. Saya lalu ceritakan banyak pasien yang berhasil menemukan semangat hidupnya kembali setelah memperbaiki pola makan, kualitas tidur, dan asupan alami yang mendukung hormon pria. Saya tidak langsung memberi obat. Saya mulai dari hal sederhana, mengajarkan bagaimana tubuh bisa memulihkan dirinya sendiri dengan bantuan nutrisi alami. Kita tidak butuh jalan pintas, Pak. Kita butuh jalan yang benar. Karena tujuan saya bukan membuat pasien kuat, tapi membuat pasien hidup kembali. 2 minggu kemudian, Pak Rendra kembali ke klinik dengan wajah berbeda. Dok, saya tidur lebih nyenyak. Pagi-pagi pengen jalan kaki lagi ke pasar. Istri saya sampai heran, katanya saya kayak balik ke masa muda. Ia tertawa kecil. Bu Sulastri tersenyum malu di sampingnya. Momen itu membuat saya sadar bahwa keajaiban bukan datang dari obat, tapi dari kesadaran untuk kembali menghargai tubuh dan kehidupan. Dan itulah sebabnya saya terus bicara tentang ini di channel Kesehatan Lansia. Karena setiap pria seusia Pak Rendra berhak merasakan hal yang sama, hidup yang kembali hangat, bersemangat, dan penuh cinta. Saya ingin Bapak semua tahu satu hal penting. Masalah seksual di usia tua bukan takdir, bukan aib, dan bukan tanda kegagalan. Itu sinyal lembut dari tubuh yang minta diperhatikan. Tubuh tidak pernah berbohong, ia selalu berbicara lewat tanda-tanda kecil seperti lelah yang tak wajar, gairah menurun, tidur tak nyenyak, atau rasa kosong tanpa sebab. Semua itu bukan hukuman, tapi pesan agar kita kembali mendengarkan tubuh sebelum terlambat. Tubuh kita ibarat orkestra besar tanpa dirijen. Semua alat musiknya masih lengkap, jantung, hormon, pembuluh darah, syaraf. Tapi ketika tidak ada keseimbangan, suara yang keluar jadi sumbang. Begitulah yang terjadi saat kadar hormon menurun dan sirkulasi darah mulai melambat. Setelah usia 40 tahun, hormon testosteron pria perlahan menurun sekitar 1% setiap tahun. Artinya, saat Bapak berusia 60 tahun, tubuh sudah kehilangan hampir 1/4 hormon penting itu. Padahal, testosteron bukan cuma hormon kejantanan, tapi juga sumber semangat, motivasi, dan rasa percaya diri. Dialah yang membuat Bapak berani menghadapi tantangan, bangga memimpin keluarga, dan bergairah menjalani hidup. Ketika hormon itu menurun, dunia bisa terasa kelabu tanpa sebab. Namun penurunan testosteron bukan akhir segalanya. Tubuh manusia luar biasa. Ia bisa memperbaiki dirinya sendiri asal diberi bahan bakar yang tepat dan hati yang sabar. Banyak pasien saya dulu berpikir mereka butuh obat instan atau suplemen mahal. Padahal, dalam banyak kasus, cukup dengan memperbaiki pola hidup, memperlancar aliran darah, dan memberi nutrisi alami,
tubuh bisa kembali menyalakan sistem yang sempat tertidur. Bayangkan tubuh Bapak seperti mobil klasik. Bukan rusak, hanya belum diservis. Olinya mengental, businya kotor, filternya tersumbat. Begitu dibersihkan dan diisi bahan bakar berkualitas, mesin itu kembali menderu gagah. Begitu juga dengan tubuh pria di usia emas. Kalau diberi nutrisi tepat, dibersihkan dari racun peradangan, dan dijaga aliran darahnya, performa hidup bisa kembali seperti dulu. Sayangnya, banyak yang salah langkah. Mereka berpikir makin banyak suplemen, makin cepat hasilnya. Padahal, itu seperti menekan pedal gas tanpa mengganti oli. Sebentar kuat, tapi kemudian jebol. Tubuh tidak butuh kejutan. Tubuh butuh keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya bisa tercapai kalau kita paham akar masalahnya. Yakni kurang nutrisi alami, stres yang menumpuk, tidur yang tidak berkualitas, serta peradangan kronis yang diam-diam mengacaukan sistem hormon dan pembuluh darah. Kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki. Setiap hari, sel tubuh kita memperbaharui diri. Darah baru terbentuk, hormon distimulasi, jaringan syaraf diperkuat. Yang dibutuhkan hanya satu, kesadaran untuk berubah. Saya sudah melihat banyak pria yang dulunya putus asa, kini kembali hidup bergairah. Bukan karena keajaiban, tapi karena mereka memberi tubuh kesempatan untuk sembuh dengan cara alami. Jadi, kalau hari ini Bapak merasa lemah, cepat capek, atau semangat menurun, jangan menyerah. Tubuh Bapak bukan lemah, hanya lelah. Dan tugas kita bukan memaksanya, tapi menolongnya menemukan keseimbangan kembali. Di balik rambut yang memutih dan kulit yang berkeriput, masih ada jiwa muda yang menunggu dibangunkan dengan lembut, penuh cinta, dan kesadaran baru. Selama puluhan tahun mendampingi pasien di berbagai daerah, saya sadar, banyak pria terlalu cepat menyerah. Mereka mencari solusi dari luar, obat kuat, suplemen impor, bahkan pengobatan ajaib yang menjanjikan hasil semalam. Padahal, solusi sejati justru ada di dalam diri mereka sendiri. Tubuh manusia bukan mesin, tapi ekosistem hidup yang butuh perhatian dan keseimbangan. Dan seringkali bahan penyembuh terbaik justru sudah ada di dapur kita sendiri. Tidak perlu menunggu kiriman dari luar negeri. Cukup menengok kerak rempah, kunyit, jahe, dan madu. Akar kunyit hijau. Kunyit adalah emas dari tanah kita. Warnanya keemasan, manfaatnya luar biasa. Kandungan kurkumin di dalamnya terbukti mampu memperlancar aliran darah dan mengurangi peradangan, dua hal yang sering membuat pria lansia kehilangan vitalitas. Kurkumin juga merangsang produksi nitric oxide, zat alami yang membuat pembuluh darah melebar dan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Ibarat sungai yang tertutup lumpur, kunyit membersihkan jalannya sehingga energi bisa mengalir lagi tanpa hambatan. Akar jahe merah. Jahe, teman setia di dapur rumah Indonesia, mengandung gingerol, zat aktif yang bisa menstimulasi hormon testosteron dan memperlancar sirkulasi darah. Penelitian di Iran menunjukkan pria lansia yang rutin mengkonsumsi jahe setiap hari mengalami peningkatan testosteron hingga 17% hanya dalam 3 minggu. Tak heran, banyak pasien saya yang bilang tubuhnya terasa lebih hangat, bertenaga, dan suasana hatinya lebih stabil. Jahe juga menurunkan stres oksidatif, musuh utama hormon pria. Dengan kata lain, jahe membantu tubuh tetap muda dari dalam. Madu. Lalu ada madu, si manis yang menyimpan rahasia besar. Madu mengandung lebih dari 200 senyawa bioaktif. Enzim, mineral, vitamin, asam amino, semuanya bekerja sama memperbaiki metabolisme dan menyeimbangkan hormon.
Madu meningkatkan produksi energi di tingkat sel, memperkuat daya tahan tubuh, dan memperbaiki suasana hati. Banyak pasien saya bercerita setelah rutin mengkonsumsi madu murni, tidur mereka lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan hubungan dengan pasangan jadi lebih harmonis. Ketika kunyit, jahe, dan madu digabungkan, efeknya bukan sekedar bertambah, tapi saling memperkuat. Kunyit membersihkan jalur darah, jahe menyalakan hormon, madu mengisi energi. Kombinasi ini seperti 3 dokter kecil dalam tubuh Bapak. Yang satu memperbaiki, yang satu menyeimbangkan, dan yang satu menguatkan. Para ahli gizi dunia bahkan menyebutnya the golden trio of male vitality. Saya pernah mempresentasikan manfaat kombinasi ini dalam konferensi kesehatan di Kuala Lumpur. Banyak dokter luar negeri terkejut mendengar bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal jamu kunyit jahe madu sejak ratusan tahun lalu. Mereka bilang, "Dokter Ayundia, kalian di Indonesia sudah memiliki emas di tangan sendiri. Hanya saja belum semua orang sadar betapa berharganya." Sementara di luar negeri, orang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk suplemen sintetis yang efeknya belum tentu sebaik bahan alami di pasar tradisional kita. Itulah kenapa saya selalu bilang kepada pasien, yang alami bukan berarti lemah, justru alam tahu cara paling lembut untuk menyembuhkan tubuh tanpa merusaknya. Ketika Bapak memberi tubuh bahan yang dikenalnya seperti kunyit, jahe, dan madu, tubuh akan menyambutnya seperti sahabat lama yang datang membawa pertolongan. Kesembuhan sejati tidak datang dari kecepatan, tapi dari keseimbangan yang pulih perlahan. Dan ketika keseimbangan itu kembali, Bapak akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tubuh terasa ringan, pikiran tenang, dan semangat hidup muncul lagi. Bukan karena obat, tapi karena tubuh akhirnya bekerja seperti seharusnya. Itulah keindahan penyembuhan alami, lembut, penuh syukur, tanpa efek samping. Beberapa waktu lalu, saya ingin berbagi kisah yang benar-benar menyentuh hati saya. Ada seorang pasien baru datang dari Kediri, namanya Pak Rahman, usia 69 tahun. Langkahnya pelan, wajahnya datar, suaranya lirih. Begitu duduk, ia menarik napas panjang lalu berkata, "Dok, saya merasa seperti baterai yang sudah hampir habis. Pagi bangun sudah capek, siang lemas, malam malah sulit tidur. Dan yang paling sedih, saya merasa tidak lagi bisa membuat istri saya tersenyum." Kalimat itu begitu sederhana, tapi mengandung kesedihan yang dalam. Saya menatap matanya. Pria ini bukan kehilangan tenaga, tapi kehilangan nyawa kehidupan di dalam dirinya. Pak Rahman dulunya pengrajin mebel yang aktif, suka bercanda, dan gemar berolahraga ringan setiap minggu pagi. Dulu, ia dan istrinya, Bu Rini, rutin jalan kaki ke taman kota sambil sarapan pecel kesukaannya. Tapi belakangan, ia lebih sering duduk diam di teras, memandangi burung tanpa ekspresi. "Saya merasa kosong, Dok," katanya lirih. Dan di momen itu, saya tahu yang perlu disembuhkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Saya tersenyum lembut dan berkata, "Pak Rahman, tubuh Bapak sebenarnya masih kuat, hanya perlu disetel ulang." Beliau menatap saya seolah ingin memastikan kata-kata itu sungguh benar. Saya lalu menjelaskan dengan tenang, kelelahan ini bukan tanda Bapak lemah, tapi tanda tubuh sedang kehilangan keseimbangan hormon dan aliran darah. Tubuh hanya perlu diingatkan untuk bekerja kembali. Kemudian saya memperkenalkan ramuan sederhana yang selalu saya rekomendasikan pada pasien lansia. 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh jahe parut segar, dan 2 sendok makan madu murni. Campur dengan segelas air hangat, bukan air mendidih. Diminum perlahan setiap pagi sebelum sarapan. Tidak perlu obat mahal, Pak. Tidak perlu suplemen impor.
cukup bahan yang sudah Tuhan titipkan di dapur rumah kita. Pak Rahman sempat tersenyum tipis. Dok, masa sih bahan dapur bisa mengubah hidup saya? Saya tertawa kecil. Coba dulu, Pak. Kadang yang sederhana justru yang paling ampuh. 3 minggu kemudian Pak Rahman datang lagi ke klinik saya. Dengan wajah berbeda. Ia menyelami saya dengan tangan yang hangat dan mata yang kembali bercahaya. Dok, badan saya enteng. Tidur saya nyenyak. Dan yang paling luar biasa, istri saya bilang, saya lebih romantis dari waktu baru menikah, katanya sambil tertawa. Bu Rini yang ikut mendampingi menambahkan, sekarang suami saya sering ngajak jalan sore lagi, Dok. Bahkan mulai bercanda seperti dulu. Kami bertiga tertawa bersama. Tapi di dalam hati, saya bersyukur. Karena saya tahu, tubuh manusia itu selalu tahu cara berterima kasih ketika diperlakukan dengan benar. Bukan hanya Pak Rahman, beberapa bulan lalu datang juga pasien lain dari Semarang, namanya Pak Haris, usia 71 tahun, pensiunan guru. Keluhannya sama, cepat lelah, malas bergerak, dan kehilangan semangat. Saya berikan program yang sama, kombinasi kunyit, jahe, madu, ditambah pola tidur dan jalan pagi teratur. 2 bulan kemudian, beliau datang sambil tersenyum lebar. Sekarang saya bisa main badminton lagi sama cucu, Dok. Rasanya seperti muda lagi. Bahkan ia bercerita bahwa istrinya sering menggoda. Kok sekarang wajah Bapak malah lebih segar dari dulu ya? Itulah tanda sirkulasi darahnya membaik, hormon kembali seimbang, dan tubuhnya beradaptasi dengan pola baru yang sehat. Bukan sihir, bukan mukjizat, tapi hasil konsistensi tubuh yang diberi kesempatan untuk sembuh secara alami. Saya sering bilang kepada pasien, tubuh manusia itu seperti ladang. Kalau kita rawat dengan cinta dan kesabaran, ia akan menumbuhkan kehidupan yang baru. Dan itulah yang saya lihat di wajah para pasien saya. Kehidupan yang kembali tumbuh setelah lama tertidur. Dan sekarang, setiap kali saya menerima pasien baru yang datang dengan wajah murung, saya selalu bercerita tentang kisah Pak Rahman dan Pak Haris. Saya ingin mereka tahu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama napas masih ada, selalu ada peluang untuk berubah. Karena sejatinya, hidup bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menikmati dan mensyukuri setiap hari yang Tuhan berikan. Dan kadang, perubahan besar dimulai dari hal kecil. Segelas air hangat, sejumput kunyit, setetes madu, dan niat tulus untuk hidup lebih baik. Kalau Bapak ingin mencobanya, lakukan perlahan. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya besar. Semua bahan bisa ditemukan di dapur, warung, atau pasar tradisional. Saya selalu tekankan pada pasien, tubuh kita itu bukan mesin yang bisa diperbaiki dalam sehari. Tapi kalau dirawat dengan sabar, ia akan membalas dengan kekuatan yang menakjubkan. Kuncinya bukan kecepatan, tapi konsistensi. Pagi hari sebelum sarapan, saat perut masih kosong dan sistem pencernaan siap menyerap nutrisi, buatlah ramuan tadi. Minum dengan tenang sambil menarik napas dalam. Rasakan hangatnya mengalir dari tenggorokan sampai ke dada. Bayangkan itu adalah energi kehidupan yang sedang kembali menyalakan diri Bapak dari dalam. Banyak pasien saya bilang, ritual pagi ini bukan hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran. Air hangat membuka pembuluh darah, kunyit membersihkan peradangan, jahe menghangatkan jantung, dan madu memberi energi lembut yang tahan lama. Banyak lansia yang bilang, setelah rutin minum ini setiap sore, tidur malam mereka lebih nyenyak, dan pikiran lebih damai. Dan sebelum tidur, Bapak bisa pilih cara yang paling disukai. Sebagian pasien suka segelas susu hangat dengan sedikit kunyit dan madu, karena membantu regenerasi sel tubuh. Ada juga yang suka roti gandum diolesi madu murni, supaya gula darah stabil sepanjang malam. Hal yang paling penting untuk diingat adalah, konsistensi mengalahkan intensitas. Banyak orang gagal bukan karena ramuannya tidak manjur, tapi karena tidak disiplin. Lebih baik sedikit tapi rutin,
daripada banyak tapi tidak teratur. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi, menyeimbangkan diri, dan menyalakan sistemnya kembali. Biasanya perubahan mulai terasa di minggu ketiga atau keempat. Napas lebih ringan, tidur nyenyak, dan semangat mulai kembali. Itu tanda bahwa tubuh sedang berterima kasih kepada Bapak. Sahabat lansia, jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Karena tubuh kita sesungguhnya sangat bijak. Ia hanya butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri. Dan saat Bapak memberikan perhatian dengan cara yang benar, bukan memaksa, tapi merawat, maka tubuh akan membalasnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Ingat, ketika Bapak membuat ramuan itu setiap pagi, jangan dianggap sebagai sekadar minuman. Anggap itu sebagai momen syukur. Sebuah tanda cinta Bapak kepada tubuh yang sudah bekerja tanpa lelah puluhan tahun. Setiap adukan, setiap hirupan hangat yang mengalir di tenggorokan adalah ucapan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih tubuhku, sudah menemaniku sampai hari ini. Namun seperti semua hal baik dalam hidup, setiap hal bermanfaat punya batasnya. Kunyit, jahe, dan madu memang alami, tapi bukan berarti boleh tanpa aturan. Saya sering bilang kepada pasien, yang alami pun bisa jadi racun kalau berlebihan. Tubuh kita punya kapasitas tertentu untuk menerima dan mengolah nutrisi. Jadi, yang terpenting bukan seberapa banyak kita minum, tapi seberapa bijak kita melakukannya. Kalau Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum rutin minum kunyit. Karena kunyit juga punya sifat antikoagulan alami yang bisa memperkuat efek obat itu dan bisa meningkatkan resiko perdarahan. Begitu juga bagi yang punya masalah kandung empedu. Kunyit dapat merangsang kontraksi empedu. Kalau Bapak punya batu empedu, bisa saja justru terasa lebih nyeri. Untuk Bapak yang punya lambung sensitif atau riwayat MAH, minumlah ramuan ini setelah makan, bukan saat perut kosong. Walau efeknya menenangkan, beberapa orang bisa merasakan perih bila kunyit atau jahenya terlalu pekat. Mulailah dari dosis kecil. 1 sendok teh madu, 1/4 sendok teh kunyit, sedikit jahe parut. Kalau tubuh sudah terbiasa, baru tingkatkan perlahan. Dengarkan tubuh Bapak. Kalau ada rasa tidak nyaman, hentikan dulu, lalu coba evaluasi kembali. Karena setiap tubuh itu unik, yang cocok untuk orang lain belum tentu langsung cocok untuk Bapak. Saya juga sering menjumpai pasien yang berpikir, kalau sedikit bagus, berarti banyak lebih bagus. Padahal tidak begitu. Tubuh tidak butuh banjir nutrisi, tapi keseimbangan. Misalnya minum 5 sendok madu sekaligus tidak membuat hasilnya 5 kali lipat. Malah bisa membebani kadar gula darah, terutama bagi yang punya resiko diabetes. Begitu juga dengan kunyit dan jahe. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau efek panas berlebih di tubuh. Maka, kunci dari semua terapi alami adalah disiplin dan kesederhanaan. Kesehatan tidak datang dari jumlah dosis, tapi dari kebijaksanaan kita menjalaninya. Jangan terburu-buru mencari hasil instan. Karena tubuh Bapak bukan medan perang yang harus diserang dengan obat, tapi taman yang harus dirawat dengan penuh kasih sayang. Kalau dirawat dengan sabar, dengan tidur cukup, makan teratur, pikiran tenang, dan hati bersyukur, maka efek dari kunyit, jahe, dan madu akan terasa jauh lebih optimal. Proses alami memang butuh waktu, tapi waktu itu akan berpihak kepada Bapak kalau dijalani dengan kesabaran. Sahabat lansia, saya ingin Bapak membayangkan tubuh Bapak seperti mobil klasik yang langka. Setiap lekuknya punya cerita. Setiap goresannya adalah bukti perjuangan. Mobil klasik tidak bisa disamakan dengan mobil baru. Ia butuh perhatian khusus, oli terbaik, dan tangan yang sabar. Tapi ketika dirawat dengan cinta, mobil itu justru memancarkan keindahan yang tak tergantikan. Begitu juga dengan tubuh Bapak. Semakin bertambah usia, semakin besar nilainya, karena di dalamnya tersimpan pengalaman, kebijaksanaan, dan cinta yang luar biasa. Maka rawatlah tubuh Bapak bukan karena takut sakit, tapi karena menghargai perjalanan panjang yang sudah ia tempuh. Usia tua bukan tanda kemunduran, tapi tanda bahwa Tuhan sedang memberi waktu untuk memperlambat langkah, agar Bapak bisa benar-benar menikmati hidup. Di usia ini, Bapak tidak perlu lagi berlari seperti dulu. Cukup berjalan pelan, tapi penuh kesadaran. Setiap langkah adalah bentuk syukur.
Setiap nafas adalah anugerah. Bapak bukan sedang melemah, tapi sedang bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Lebih bijak, lebih tenang, dan lebih tahu arti bahagia yang sesungguhnya. Banyak orang muda sibuk mengejar hal-hal besar, tapi lupa menikmati momen kecil. Sementara Bapak yang sudah melewati badai kehidupan, tahu bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hal-hal sederhana. Segelas air hangat, senyum pasangan, atau tawa cucu yang memeluk di pagi hari. Jadi, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti kalau sempat. Mulai hari ini. Pergilah ke dapur, ambil kunyit, jahe, dan madu. Buat ramuan itu dengan tangan Bapak sendiri. Saat mengaduknya perlahan, bayangkan setiap gerakan adalah bentuk kasih kepada tubuh yang sudah setia menemani. Ramuan itu bukan sekadar minuman, tapi simbol keputusan. Keputusan untuk mulai hidup kembali, untuk menyalakan semangat yang sempat redup. Dan ketika Bapak meneguknya, rasakan perubahan kecil itu. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Karena sejatinya yang sedang Bapak sembuhkan bukan hanya fisik, tapi juga rasa syukur, semangat, dan cinta kepada kehidupan. Usia emas bukan masa untuk berhenti. Justru ini masa untuk bersinar dengan cara yang lebih lembut dan bermakna. Mulailah hari ini. Cintai tubuh Bapak, rawat jiwa Bapak. Izinkan diri Bapak untuk hidup sepenuhnya dengan tenaga yang baru, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh syukur. Dan sebelum saya tutup video kali ini, izinkan saya berdoa untuk semua sahabat lansia di rumah. Ya Allah, berkahilah setiap penonton video ini dengan kesehatan yang panjang dan bermanfaat. Jadikan setiap yang menekan tombol like sebagai hamba-Mu yang dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari penyakit berat. Bagi yang menekan subscribe, bukakan pintu keberkahan dan jadikan hidupnya penuh manfaat. Yang membagikan video ini, jadikan dia perantara kebaikan bagi orang lain. Dan yang menulis amin di kolom komentar, limpahkan rahmat-Mu di setiap langkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat lansia, kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like, subscribe, dan share ke grup keluarga atau teman-teman seperjuangan. Karena bisa jadi, satu klik dari Bapak hari ini menjadi awal perubahan hidup bagi orang lain. Saya, Dr. Ayundia, akan terus menemani Bapak di setiap perjalanan menuju hidup yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat lansia.